Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya dari Laptop Sarot dengan NIM 16 dari kelas B2. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil praktikum saya dalam sistem kendali motor pompa air otomatis WLC yang kedua. Jadi tujuan dari praktikum ini adalah menjelaskan prinsip kerja sistem distribusi air pada bangunan komersil, menjelaskan prinsip pompa air untuk bangunan komersil, merangkai rangkaian kendali motor listrik 3 fas untuk sistem pompa air bangunan komersil dengan baik dan benar, merangkai rangkaian daya motor listrik 3 fas untuk sistem pompa air bangunan komersil dengan baik dan benar, 5 menganalisa kendala dan gangguan yang terjadi pada sistem kerja motor listrik 3 fas untuk sistem pompa air bangunan komersil dengan baik, benar, dan tepat. Di sini alat dan bahan yang saya gunakan ada multimeter, tang ampere, dan alat pelindung diri. Di sini saya menggunakan trainer sehingga tidak menggunakan toolset. Kemudian bahan yang saya gunakan ada MCB 1 fas, MCB 3 fas, magnet kontaktor, timer overload relay, push button, WLC Omron 61F GAP, ada elektroda lilin, kemudian ada radar, ada pilot lamp, ada kabel colok. Kemudian di sini eh, job safety analisisnya, urutan kerjanya yang pertama menyiapkan alat dan bahan, potensi bahayanya, tergores benda tajam, kejatuhan benda berat, upaya pengendaliannya bisa menggunakan alat pelindung diri seperti sarung tangan kerja, sepatu safety, dan lain sebagainya. Urutan kerja kedua, pemasangan kabel dan penyambungan kabel. Potensi bahayanya sambungan longgar, sehingga kabel terluka atau terbuka. Upaya pengendaliannya, pastikan sambungan kuat, perhatikan kabel apabila tidak sesuai standar, maka ganti yang lain. Kemudian, urutan kerja yang ketiga adalah pengujian rangkaian. Potensi bahayanya bisa tersetrum saat menguji. Upaya pengendaliannya menggunakan sarung tangan dan berhati-hati saat menguji. Yang keempat, saat melakukan pengukuran, potensi bahayanya yaitu tersetrum saat mengukur rangkaian. Upaya pengendaliannya memakai sarung tangan dan perhatikan tangan agar tidak menyentuh bagian yang bertegangan. Kemudian di sini gambarnya. Di sini gambarnya belum saya terbagi, jadi dari yang merah ini mendapatkan input dari TB2 ini dari sini. Kemudian yang hijaunya dapat dari pin A1, A2-nya. Oke. Oke, dimulai dari awalnya. Jadi dari sumber. Oke, jadi dari rangkaian DNA terlebih dahulu dari 3 fas masuk ke MCB 3 fas, masuk ke kontaktor 1, lalu masuk ke tor, kemudian baru ke motornya. Jadi dari untuk rangkaian kendalinya diambil dari salah satu fasanya, kemudian masuk ke MCB 1 fas, kemudian masuk ke emergency switch, dari emergency switch masuk ke overload, tor, pin normally close, kemudian masuk ke dimasuk ke TC2, pin TC2 di WLC, dan juga masuk ke pin S2 WLC-nya. Lalu eh, pin lalu yang netral ini masuk ke pin S0. Kemudian output dari TB2 ini sebagai indikator merah, saya gunakan merah, ini belum diperbaiki, mohon maaf karena rangkaian sudah saya kumpulkan, jadi tidak bisa diperbaiki. Kemudian lampu hijau ini dapat dari A1 dan A2 yang di paralel. Kemudian ini juga ada indikator overload memakai lampu kuning yang dapat dari pin 8 pin 98 normally open Tor. Kemudian di sini ada 2 set elektroda, ada E123 itu yang satu rangkaian diletakkan di sumber air, satu rangkaian di eh, tandon atau penampungan air. Jadi prinsip kerjanya seperti ini. Eh, jadi saat water tank ini mencapai ketinggian minimalnya, yaitu saat sudah mencapai E3, itu sudah paling bawah, maka water tank ini menginfokan ke WLC-nya bahwa airnya sudah habis, dan WLC akan mengecek ke water source di sumber air, apakah sumber air ini masih dalam ketinggian masih ada
masih ada dalam ketinggian normalnya di 1. Apabila airnya masih ada, masih terisi, maka WLC akan memberikan input ke kontaktor, koil kontaktor A1 melalui pin TB1. TB1 di sini, lalu mengaktifkan kontaktor 1 sehingga arus bisa mengalir ke motor sehingga motor bekerja. Dan juga lampu indikator hijau di sini ini akan menyala sebagai indikator motornya running. Akan tetapi jika air di water tank atau tandon ini memerlukan air jika sudah habis, lalu WLC mendeteksi bahwa sumber airnya di sini juga habis, maka WLC tidak akan menyalakan kontaktor 1 melalui TB1 karena sumber airnya tidak ada untuk mencegah motor ini bekerja tanpa adanya air. Jadi WLC akan memberikan indikator bahwa sumber airnya tidak ada, sumber airnya habis melalui pin TB2 di sini. Yang saya pakai pada rangkaian ini adalah menggunakan indikator merah seperti itu. Kemudian rangkaian ini juga dilengkapi dengan ini overload. Saat motor ini kelebihan beban, maka eh, pin normally open ini akan bekerja sehingga lampu kuning juga bekerja seperti itu. Di sini ada rangkaian saya. Oke, di sini lampu hijau ini saat motor bekerja. Jadi saat mendeteksi hmm, sumber penampungan air habis dan sumber air masih ada airnya. Seperti itu. Sehingga motor bisa bekerja. Selanjutnya, jika ini lampu indikator merahnya, ini berarti eh, penampungan air membutuhkan air, tetapi sumber airnya itu tidak ada. Seperti itu. Sehingga lampunya menyala merah. Kemudian di sini warna kuning, ini karena adanya overload pada tornya. Oke, hasil pekerjaannya ada tegangan. eh, di sini saya menggunakan lampu yang saya rangkai rangkaian star sehingga tidak menggunakan motor 3 fase. Kemudian tegangan antar fase, tegangan fasa-fasa ini fasa netral, fasa R dan N, fasa R dan netral mendapat tegangan 227,8, tegangan SN-nya 223,8, tegangan TN 219,0. Kemudian ada tegangan sumber 222,8, ada arusnya 0,03 ampere. Ini arusnya saya ambil dari salah satu fase saja. Kemudian analisisnya sistem kendali pompa air otomatis ini menggunakan WLC Omron untuk mengendalikan pengisian air berdasarkan level pada water tank dan ketersediaan air pada water source. WLC menerima sinyal dari kedua set elektroda yang dipasangkan pada water tank dan water source. Ketika level air pada water tank turun sehingga batas minimum, WLC akan memeriksa kondisi sumber air. Jika sumber air masih tersedia, WLC akan mengaktifkan kontaktor sehingga motor pompa 3 fasa beroperasi untuk mengalirkan air ke dalam water tank. Selama motor bekerja, lampu indikator hijau menyala sebagai tanda bahwa operasi pengisian air sedang berlangsung. Setelah air mencapai level maksimum yang telah ditentukan, WLC akan memutus kerja kontaktor sehingga motor bekerja secara otomatis. Jika water tank memerlukan pengisian tetapi water source dalam kondisi kosong, WSC akan mencegah motor menyala untuk menghindari kerusakan agar pompa yang bekerja tanpa air. Pada kondisi tersebut, lampu indikator merah akan menyala sebagai tanda bahwa sumber air habis. Selain itu, motor dilindungi oleh thermal overload relay atau TOR yang berfungsi untuk mendeteksi arus beban berlebih dan lampu indikator akan menyala kuning saat terjadi overload. Selanjutnya, kendala dan solusinya yaitu WLC-nya tidak berfungsi. Setelah dilakukan troubleshoot, ternyata kabel elektroda di WLC-nya itu kendor. Sehingga saat digoyang-goyang bisa bekerja secara normal. Oke, jelaskan sistem pendistribusian air bangunan komersil dari water source, water tank sampai ke titik-titik keran. Oke, jadi air bersih dari sumber PDAM atau sumber bor kemudian dipompa menggunakan pompa submersible menuju ground water tank yang berada di bawah tanah di
dari pump atau sumber air itu dimasukkan ke di sini di groundwater tank di sini. Nah, oke di sini ya. Oke. Kemudian airnya dipompa kembali oleh pompa transfer menuju roof tank yang berada di bagian atas bangunan. Air dari roof tank kemudian didistribusikan secara gravitasi melalui jaringan pipa menuju titik-titik kran di setiap lantai bangunan. Pada bangunan bertingkat tinggi, pompa booster dipasang untuk menjaga tekanan air agar tetap menyukupi hingga lantai teratas. Jadi, dari sumber groundwater tank dipompa menggunakan pompa transfer menuju tangki atas, dari tangki atas kemudian dialirkan ke kran-kran. Sebenarnya apakah perbedaan dari pompa submersible dan pompa transfer? Yaitu pompa submersible adalah pompa yang dipasang terbenam dalam air, biasanya di dalam sumur atau groundwater tank, dan berfungsi mengangkat air dari sumber ke tempat penampungan. Pompa ini kedap air karena motor dan pompanya menjadi salah satu unit yang terendap. Sedangkan pompa transfer dipasang di luar air dan berfungsi memindahkan air dari groundwater tank menuju roof tank. Pompa transfer tidak perlu kedap air karena beroperasi di atas permukaan dan biasanya menggunakan motor 3 pas dengan sistem kendali otomatis. Kemudian, yang ketiga, apakah semua sistem pendistribusian air bersih menggunakan bangunan memerlukan pompa booster? Jelaskan alasan Anda. Tidak semua sistem pendistribusian air memerlukan pompa booster. Bangunan rendah seperti rumah tinggal atau gedung 1 sampai 2 lantai umumnya tidak memerlukan karena tekanan dari roof tank sudah cukup untuk mendistribusikan air secara gravitasi ke seluruh kran. Pompa booster diperlukan pada bangunan bertingkat tinggi di mana tekanan gravitasi dari roof tank tidak cukup kuat untuk mendorong air hingga lantai-lantai atas, sehingga pompa booster dipasang untuk meningkatkan tekanan air agar air tetap stabil di setiap lantai. Kesimpulan dari praktikum ini, praktikum sistem kendali motor pompa air otomatis menggunakan WLC Omron telah berhasil dilaksanakan dengan baik. Sistem mampu mengontrol operasi pompa 3 fase secara otomatis berdasarkan level air pada water tank dan ketersediaan air pada water source melalui sensor elektroda. Pompa akan bekerja saat level air tandon berada di bawah batas minimum dan sumber air masih tersedia. Kemudian berhenti otomatis saat tandon telah penuh. Selain itu, sistem juga dilengkapi indikator kondisi operasi dan proteksi, yaitu lampu hijau sebagai indikator motor running, lampu merah sebagai indikator sumber air habis, serta lampu kuning sebagai indikator terjadinya overload pada motor. Dengan adanya WLC dan TOR, sistem dapat meningkatkan efisiensi pengisian air dan mencegah kerusakan pompa akibat kekurangan air, serta melindungi motor dari gangguan beban berlebih sehingga sistem operasi menjadi lebih aman dan andal. Terima kasih, sekian presentasi saya kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.